Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau uji tes performance si Poco X6 Pro, guys. Nah, nanti saya akan coba perlihatkan hasil uji tesnya ya, guys ya. Dari Antutu saya coba pakai cooler dan tanpa cooler, kemudian di 3D Mark saya juga pakai cooler dan tanpa cooler, guys. Kemudian di CPU throttling, nanti kita coba lihat, guys. Gimana nih performa si Poco X6 Pro ini? Apakah dia memang panas? Nanti kita coba lihat, guys. Oke, yuk langsung aja di sini kita coba bahas untuk performance dari si Poco X6 Pro ini. Oke, ini dia. Saya sudah melakukan beberapa uji tes, guys, di sini ya. Nah, kita akan coba lihat nih dari Antutu Score terlebih dahulu. Dan di sini saya pada saat pengujian si Poco X6 Pro ini saya dua skenario, guys. Saya pakai cooler dan tanpa menggunakan cooler ya. Nah, di sini saya mau perlihatkan yang tanpa cooler, guys. Di sini saya mendapatkan skor di 1.300.000-an ya. Ini saya tanpa cooler. Dan kalau kita coba lihat, ini di bagian skor GPU-nya ini 482.000. Ngeri banget ya, guys ya. Oke, HP-HP mid range itu ya. Kan ada tuh yang skor Antutunya di 480 ribuan. Itu tuh total semuanya ya. Kalau di Poco X6 Pro itu hanya di GPU-nya aja. Emang sih ini keren banget ya performanya atau gaming gitu ya Poco X6 Pro ini. Nah, ini saya dapat skor di 1.300.000 tanpa menggunakan kipas atau cooler. Nah, kemudian saya coba dengan menggunakan cooler, guys ya. Di sini saya mendapatkan skor Antutu yang cukup naik, guys ya. Jadi 1.367.000-an. Ini lumayan naik ya dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu 1.306.000, sekarang 1.367.000. Ini menggunakan kipas, guys. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya. Nih, untuk suhu, guys. Nah, untuk suhu ini dari pas awal di 33 derajat sampai selesai itu paling tinggi di 42,7 derajat Celcius. Ini saya tanpa menggunakan cooler. Nah, gimana kalau misalkan yang menggunakan cooler? Nah, kalau yang menggunakan cooler, kita coba lihat teman-teman, ini lebih detail. Nah, kalau yang menggunakan cooler, ini pas awal tuh di suhu 25,3 derajat, guys. Ini sudah terpasang cooler sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat suhu maksimum setelah pengujian dia di 37,5 derajat Celcius. Nah, jadi begitu pentingnya ya untuk menjaga suhu si fan cooler seperti ini nih modelnya ya, ataupun yang gimana juga sama aja lah, yang penting kipas ataupun fan cooler, guys. Oke teman-teman, di sini kita coba bandingkan dengan Xiaomi 13T ya. Di sini untuk skor Antutu Poco X6 Pro di 1.360.000 dan di sini untuk di Xiaomi 13T di 874 ribuan, dan di sini untuk di iQOO C7 5G dia mendapatkan skor di 648 ribuan, guys. Dan bagaimana untuk storage-nya atau penyimpanannya, guys? Kita coba lihat di sini ya. Ini di Poco X6 Pro di sini sudah saya tes mendapatkan skor di 188.000. Dia menggunakan UFS 4.0 dan teman-teman bisa lihat di sini untuk short read-nya di 4000 MB atau 4 GB, guys, dan untuk write-nya di 3000 atau 3 GB ini per detik. Mantap ya. Nah, kalau kita coba lihat di Xiaomi 13T di sini mendapatkan skor di 73 ribuan, guys, dan di sini UFS 3.1 dengan speed read-nya di 1922 dan write-nya di 1504 ya. Nah, kalau kita coba lihat di iQOO C7 5G untuk storage testnya ini mendapatkan skor di 39.000 teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk di read-nya di 1047, write-nya di 449, guys. Jadi gimana nih ya untuk CPU ataupun chipsetnya si Poco X6 Pro ini, dan dia ini memang monster, cuy, di harga 4 jutaan besar ya. Ini ngeri banget sih kalau menurut saya, cuy. UFS 4.0 itu biasa dipakai di HP flagship dengan harga di atas 8 juta biasanya.
Ini kalau menurut saya keren banget guys. Seperti itu ya. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman nih? Yuk kita coba lanjut ke tes selanjutnya. Ini ngeri cuy, ya. Oke. Saya coba throttling test di sini dan ini saya coba tes selama 30 menit guys, ya. Dan ini saya tanpa menggunakan cooler. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk grafiknya lebih ke kuning ya, doyong seperti ini. Tapi ya enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya dia tuh, jadi kalau misalkan suhunya panas, dia itu memang menurunkan performance. Tapi ya throttlingnya di sini masih cukup bagus lah. Ini masih di atas 50% cuy. Ini di 72%. Ini tanpa cooler ya. Oke, ini tanpa cooler. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan cooler ya. Tuh. Dia untuk CPU throttle-nya di 85%. Ini max performance. Lihat. Ini untuk max-nya ini max gips guys, max gips ya, tuh lihat nih. Oke, udah nggak ada poinnya. Ini rata-ratanya di 287, minimumnya di 266. Nah, ini saya menggunakan kipas di Poco X6 Pro ini guys. Seperti itu ya. Ini saya juga uji tes selama 30 menit. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat teman-teman di 3D Mark. Nah, di 3D Mark ini seru nih. Nah, kita coba lihat untuk hasil pengujiannya. Di sini saya banyak banget guys melakukan pengujian. Saya coba di sini uji di slingshot ya. Nah, ini slingshot itu semuanya max out ya. Udahlah pokoknya kalau slingshot ekstrim tuh udah nggak gimana gitu. Nah, ini saya coba tanpa menggunakan cooler dulu guys. Ini with live ya. Nah, coba with live seperti ini. Dia temperaturnya dari 40 derajat sampai 41 derajat dengan skor 7425 guys. Kalau kita coba lihat di sini grafiknya ya, dia seperti ini. Oke, teman bisa lihat di sini fps-nya, sini sampai 57 fps. Ini with live. Kemudian di sini kita coba lihat with live extreme. Nah, with live extreme di sini dia untuk suhunya dia 35 sampai 36, cukup adem di sini guys. Ini emang untuk menjalankan 3D ataupun animasi grafiknya tidak terlalu berat sepertinya. Jadi di sini suhunya terjaga di 36 derajat Celcius. Nah, kemudian kita coba lihat di sini untuk Solar Bay. Nah, Solar Bay di sini saya tanpa menggunakan cooler atau kipas, dia mendapatkan 33,34 derajat Celcius guys dengan skor 4619. Nah, Solar Bay ini kalau misalkan teman-teman tahu ya, di Poco X6 Pro ini support yang namanya ray tracing. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan smartphone lain yang nggak support ray tracing, teman-teman itu di Antutu tidak bisa melakukan uji tes Solar Bay ini. Nah, kemudian kita coba lihat untuk Solar Bay stress testnya ini 20 kali loop teman-teman ya. Dia mendapatkan di stability-nya di 68,1% guys. Ini tanpa cooler ya. Ini tanpa cooler guys. Cuman ya dari situ dia tetap lurus ya. Selama 20 kali itu dia lurus guys ya. Tuh. Nggak gitu tah, grafiknya nggak gitu tah ya. Nah, tetap lurus selama 20 kali loop seperti itu teman-teman ya. Oke, dengan suhu di sini temperatur dari 30 derajat maksimum di 42 derajat Celcius gitu guys ya. Ini untuk Solar Bay stress test tanpa menggunakan kipas. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat di with lab stress test. Di sini masih tanpa menggunakan kipas ya guys ya. Nih, kita coba lihat. Tuh, stability-nya cuma di 71%. Ini kalah telak dibanding Realme 12 Pro Plus yaitu di 99,1% guys untuk stability-nya. Nah, kalau kita coba lihat suhunya nih guys, nih ya. Nah, ini temperaturnya nih. Dari suhu awal dia di 29 derajat Celcius ini sampai di 47 derajat Celcius, dan di sini untuk frame rate yang maksimum di 73 fps. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk grafiknya, ya, ini selama 20 kali loop guys. Tuh teman-teman seperti itu. Kemudian di sini kita coba lihat ini with live extreme stress test. Nah, di sini saya tanpa menggunakan cooler guys. Stability-nya di 67,1%. Dan di sini untuk suhunya dia tapi enggak terlalu tinggi di sini. Dia suhunya di 43 derajat Celcius. Ini tanpa kipas.
Dan di sini untuk FPS-nya dia paling tinggi di 21 fps guys. Dan seperti ini untuk grafiknya. Oke ya. Nah, kemudian kita coba lihat teman-teman di sini. Ini Solar Bay. Nah, Solar Bay stress test. Di sini saya menggunakan kipas ataupun fan cooler. Kita coba lihat. Nah, dengan menggunakan kipas, stability-nya di 83,8%. Oke. Nah, kalau kita coba lihat ke bawah untuk suhunya, tuh lihat teman-teman. Temperaturnya dari 34 derajat cuman sampai di 36 derajat Celcius. Keren kan teman-teman ya? Jadi kalau misalkan menggunakan kipas itu jauh lebih bagus untuk menjaga performanya si Poco X6 Pro nih guys ya. Nah, ini Solar Bay ataupun ray tracing. Kemudian kita coba lihat di sini untuk with live stress test. Ini saya menggunakan kipas ya, dia dapat di 70,7% dengan suhu di sini maksimum di 37 derajat Celcius. Yang tadi itu nyampe di 47 derajat Celcius guys. Gimana menurut teman-teman ya? Nah, oke. Kita coba lihat teman-teman selanjutnya di sini di with labs extreme stress test. Nah, di sini kita dapat di 71,1% meskipun nggak nyentuh angka 80%-an ya guys ya. Tapi di sini sudah ada peningkatan ketika kita menggunakan kipas atau fan cooler. Gitu teman-teman. Dan suhunya di sini paling tinggi juga sama, 33 derajat sampai di 37 derajat Celcius. Oke ya, ini cukup ya mungkin teman-teman datanya untuk membuktikan bahwa si Poco X6 Pro ini sebenarnya tidak terlalu panas atau gimana gitu guys. Cuman ya kita kalau misalkan mau bermain game harus menggunakan kipas itu aja, dan itu sudah terbukti di data pengujian saya ini. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di GFX Bench teman-teman ya. Nah, di sini saya coba high level, saya coba tes semua teman-teman, bisa dilihat di sini untuk frame-nya ya, teman bisa dibaca aja. Tuh. Seperti ini teman-teman. Direct off screen-nya di sini sampai 23.000 frames. Dia dapat di 426 fps, ngeri guys ya. Dan di sini kalau kita coba lihat render quality-nya di 3271 dan render quality high precision-nya di 3640. Gimana menurut teman-teman nih? Oke. Oke guys, selanjutnya di sini kita coba tes CPU throttling test aplikasi terbaru nih guys ya. Langsung kita coba tes. Di sini ada multi thread test dan juga ada single thread test. Dan di sini saya masing-masing tes selama 20 menit. Nah, ini untuk multi threadnya di sini ada sedikit penurunan grafik di sini, cuma dia langsung stabil lagi naik ya guys ya. Nah, ini dapat suhu di 50 derajat Celcius dan itu cukup panas, dan di sini saya tanpa menggunakan cooler guys untuk tes yang satu ini ya. Ini saya penasaran aja gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat untuk di singlenya. Nah, kalau di singlenya dia di sini aman malah nih. Tuh, teman-teman ya. Oke. Malah dia suhunya cuma di 17 derajat Celcius. Kok bisa gitu ya teman-teman ya? Ini juga agak aneh saya teman-teman. Cuma di 70 derajat Celcius ini single sih teman-teman, single threadnya, enggak multi thread. Jadi mungkin ada beberapa CPU yang jalan gitu guys ya. Oke. Jadi seperti ini untuk uji tesnya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pengujian yang saya lakukan di Poco X6 Pro ini. Nah, untuk tes gaming nanti saya buat video terpisah ya guys ya. Karena saya sudah nyiapin 21 games nih. Ada 21 games yang akan saya coba tes teman-teman lihat. Oke, gamenya game apa aja? Oke, nah, pastikan teman-teman nanti simak ya. Oke, 21 game ini, atau boleh teman-teman request di kolom komentar game apa yang nanti saya coba tes di Poco X6 Pro ini cuy. Pasti nanti untuk tes gaming durasinya akan panjang banget ya. Nanti juga saya akan coba buat tim stem aja ya, biar nanti teman-teman pengen lihat game yang ini tinggal langsung loncat gitu guys. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk uji tes performance kali ini di Poco X6 Pro, dan ini masih belum ada update software guys, masih belum ada update software, masih software bawaan atau firmware bawaan. Oke, itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Semoga ini ada informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman di sini yang masih ragu terhadap si Poco X6 Pro ini yang katanya HP setrika, HP panas.
karena panas malah bisa bengkok katanya. Aneh kan tuh guys ya. Oke, jadi seperti itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi aman ya teman-teman untuk si Poco X6 Pro ini. Nggak setrika-setrika amat sih kalau menurut saya. Mantap pokoknya ini. The best.